Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, salam literasi. Perkenalkan, nama saya David Al-Mujahid dari SMP Intensial Kamil Karanganyar. Hari ini saya akan membawakan resensi dari buku Funicula dari koleksi perpustakaan SMP Intensial Kamil Karanganyar. Novel ini ditulis oleh Toshikazu Kawaguchi, seorang penulis asal Jepang yang lahir pada tahun 1979. Beliau telah menulis beberapa judul novel, salah satunya adalah Funicula yang akan saya bawakan resensinya pada hari ini. Novel ini menceritakan tentang kisah sebuah kafe yang berada di ujung gang sempit. Kafe ini menyita perhatian banyak orang karena katanya dapat membawakan seseorang kembali ke masa lalu. Novel ini menceritakan tentang sebuah kafe yang dapat membawa seseorang kembali ke masa lalu. Tapi di dalam ketika kembali ke masa lalu ada peraturan-peraturan yang harus ditaati. Seperti contohnya harus menghabiskan kopinya sebelum dingin, dan juga entah bagaimanapun masa lalu tidak dapat dihapus. Di sepanjang buku terdapat cerita orang-orang yang melakukan perjalanan waktu, seperti kisah Fumiko, seseorang yang ingin menemui kekasihnya yang telah pergi ke Amerika, ataupun juga tentang kisah Hirai, seseorang yang ingin menemui adiknya yang telah meninggal. Dari masing-masing kisah inilah, kafe ini bukan hanya sekedar tempat untuk melakukan perjalanan waktu, tetapi sebagai tempat tentang rasa penyesalan dan juga rasa kasih sayang yang tidak akan pernah habis. Novel ini memberi suasana baru dalam kisah perjalanan waktu. Jika biasanya kisah perjalanan waktu digambarkan dengan suasana yang ceria dan menyenangkan, dalam novel ini kisah perjalanan waktu digambarkan dengan penuh rasa penyesalan atas waktu yang telah dilalui. Kawaguchi menulis novel ini dengan bahasa yang sederhana sehingga kita tidak terlalu bingung ketika membacanya. Selain karena suasana yang digambarkan dalam novel ini berbeda dari cerita perjalanan waktu yang lainnya, tetapi juga karena konflik yang diangkat juga berbeda-beda, tergantung dari sudut pandang masing-masing karakter. Dari perbedaan ini jugalah pembaca dapat menemukan banyak sekali pesan moral yang dapat diambil. Novel ini memiliki beberapa keunggulan, diantaranya adalah tema perjalanan waktu yang diangkat cukup berbeda dari yang lainnya. Jika beberapa menggunakan mesin waktu, tetapi di novel ini menggunakan kafe. Kemudian kisah orang-orang yang melakukan perjalanan waktu di sini cukup seru untuk diikuti, sehingga pembaca tidak bosan dalam membaca novel ini. Kemudian yang terakhir, karena bahasa yang digunakan dalam buku ini relatif sederhana, sehingga kita tidak terlalu bingung ketika membaca novel ini. Meskipun memiliki keunggulan, tetapi tentu saja bukunya memiliki kelemahan. Di antara kelemahan dari buku ini adalah pola pengunjung ketika mengunjungi kafe terasa berulang. Polanya sama, yaitu pengunjung datang, kemudian melakukan perjalanan waktu, kemudian setelah kembali menjadi sosok yang lebih bijaksana. Kelemahan kedua dari buku ini adalah ketika pertama kali pembaca terlihat bingung dengan peraturan-peraturan dalam menjelajah waktu. Bagi para pembaca yang menginginkan tema perjalanan waktu yang berbeda, maka buku ini adalah jawabannya. Buku ini cocok dengan para pembaca yang menyukai cerita yang santai tapi tetap seru untuk diikuti. Buku ini mengajak pembaca untuk menyusuri arti penting dari menghargai waktu yang telah dilalui. Semoga para pembaca dapat menemukan pesan moral yang dapat mengubah hidup mereka. Sekian resensi buku yang dapat saya sampaikan. Salam literasi dan selamat membaca.